Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca Al-Quran kemudian kita mendapatkan ada dua sebutan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebut dirinya, yaitu yang pertama, pada sebelum ini kita bahas tentang sebutan lafzul jalalah atau kata Allah. Allah itu disebut dengan lafzul jalalah. Munculnya kata lafzul jalalah ini sebenarnya ada pada zaman sahabat, cuma viralnya itu di zaman tabi'in. Kemudian yang kedua, Allah menyebut dirinya dengan kata Rob, ba. Kata Robbun itu memiliki intinya ada 5 intinya. Selebihnya nanti turun dari 5 ini menjadi Asmaul Husna yang 99. Rabbun itu yang pertama memiliki kandungan makna pencipta, Al-Khaliq. Yang kedua, Rabbun itu memiliki konsekuensi makna pemilik. Rabbun itu memiliki makna juga yang kaitannya dengan penguasa, yang menguasai. Rabbun itu juga memiliki kata pemelihara atau pemberi. Rabbun itu juga memiliki intinya yang mengetahui atau yang maha tahu. Jadi ini intinya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebutan dirinya dengan kata Rabbun? Ini yang bisa kita kaji dan kita gali sebagai prinsip hidup. Ketika kita melewati satu ayat, jika terdapat kata Allah, berarti Allah sedang mengajarkan kita di ayat itu, mengantarkan kita untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid yang kaitannya kewajiban kita terhadap Allah, maka disebut uluhiyah, yaitu terkait ubudiyah, penyembahan, menggantungkan diri, menyandarkan diri, itu di dalam uluhiyah. Tetapi ketika Allah menggunakan kata Rabbun, itu artinya untuk mendidik kita, untuk mengajari kita agar kita tidak lupa, agar kita ini betul-betul konsekuen sebagai hamba, tidak kemudian tampil sebagai tuan, tampil sebagai hamba. Maka kemudian Allah menggunakan kata Rabbun. Ada ayat yang kemudian di dalamnya dua-duanya ada, kadang dipakai salah satunya. Tetapi mengawali dari turunnya ayat itu Allah menggunakan kata Rabbun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan la ilaha illallah, bukan juga Iqra bismillah. Nah, perbedaannya kalau nanti kata Allah itu Allah akan menggunakan kata ganti aku. Tetapi gandengannya kalau Allah menggunakan kata Rabb, itu untuk kata gantinya Allah menggunakan kata ganti kami. Makanya aku dan kami ini beda tujuannya. Kalau Allah menggunakan kata ganti aku, berarti itu untuk mentauhidkan keberadaannya Allah, itu pakai aku. Seperti wama, dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan, pakai aku. Al jinna, jin, wal insa, dan manusia illa kecuali liya'buduni, untuk
menghambakan diri kepadaku, itu pakai aku. Tetapi ketika Allah menggunakan kata Rabb, itu identik, terikat atau mengikat dengan kata Rabbun, itu kata gantinya kami. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, bukan aku, kami ya, menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadr, di malam qadar. Itu pakai kami. Maka jika Allah menggunakan kata ganti kami, itu gandengannya dengan Rabb, berarti tujuannya adalah untuk mengagungkan apa yang menjadi kuasa Allah. Kalau kata yang paling mudah, jika Allah menggunakan kata kami, Allah sedang pamer apa yang dilakukan untuk makhluk dan hambanya. Semua begitu. Nanti kita temukan di Al-Quran itu, begitu Allah menggunakan kata kami, pasti Allah sedang menunjukkan perilakunya terhadap makhluk dan hambanya. Contoh yang lain ya, seperti kata yang ada di surah An-Naba itu ya, ketika amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, nanti kita temukan ya kata-kata wa anzalna, dan kami turunkan. Untuk apa? Ya diturunkan air untuk makhluk dan manusia, pakai kami. Seperti tadi di Al-Qadr juga demikian ya. Begitu juga ketika menceritakan tentang penciptaan, wa idz qulna lil malaikati isjudu, dan kami. Nah, karena itu kata-kata aku dan kami itu tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa kita. Kalau kami itu lebih dari satu, kalau aku jadi satu, tidak bisa. Karena itu terjemahan itu adalah terjemahan yang belum bisa mengakomodir seluruh dari kata-kata yang digunakan oleh Allah dengan tu atau ana. Ya, akhirnya yang bisa kita terjemahkan ya aku. Begitu pula nahnu atau na, kami, ya karena tidak ada kata lain. Sesungguhnya di situ tidak bisa Al-Quran itu diterjemahkan, yang bisa dimaknai dengan terjemahan. Nah, inilah tentang Rabb-nya. Ada satu kisah Rasulullah SAW mengawali dakwanya di Mekah itu, ketika diajak untuk mentauhidkan Allah. Sebenarnya orang-orang Arab yang ada di Mekah itu sudah tahu. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah. Tahu. Tetapi mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Tidak ada. Ya hidup, mati ya mati, sudah. Itu yang dipikirkan oleh mereka. Makanya ketika Rasulullah mengajak untuk mentauhidkan dengan tauhid rububiyah, marilah kita ya beribadah kepada Tuhan yang satu. Maka mereka protes, ya Muhammad, permasalahan kita itu banyak, butuh makan, kadang perang, ya banyak permasalahan kita yang kita hadapi dalam hidup. Masa Tuhan itu cuma satu? Itu yang dipertanyakan oleh mereka kepada Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah menjawab dengan logika yang paling rendah atau yang paling mudah. Maka dilogikakan oleh Rasulullah begini, bagaimana jika majikanmu banyak, engkau sebagai satu, yaitu pegawainya, atau sebagai budaknya. Tuanmu banyak. Dan ketika tuan yang banyak itu menyuruhmu untuk satu waktu melakukan masing-masing punya keinginan, kira-kira repot enggak? Ditanya oleh Rasulullah gitu. Dengan bahasa, saya terjemahkan dengan bahasa operasional yang paling mudah. Akhirnya jawab mereka, ya repot Muhammad. Nah, karena repot, Tuhan itu satu saja. Sehingga kalau menyuruhmu
itu mudah untuk dilaksanakan. Logika paling mudah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah. Dan ini dilakukan setelah terjadi satu kesepakatan bahwa ya oke, kita tidak melakukan apa-apa, tapi biarkan kami ini kemudian menjelaskan tentang agama Islam. Maka salah satunya terjadi dialog itu tadi. Nah, mereka juga tahu siapa yang memberi rizki itu Allah. Mereka yakin itu. Ini di Mekah ini, mengawali dari turunnya wahyu. Hanya saja mereka itu butuh Tuhan banyak, dan mereka tidak percaya adanya hari akhir. Inilah yang kemudian dijelaskan dan kemudian dijelaskan dan kemudian dijelaskan selama 13 tahun. Ini tentang rububiyahnya Allah dijelaskan sedemikian rupa sampai kemudian surat yang kelima turun, yaitu suratul Fatihah. Baru di situ ada kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada Allah, ada Rabb dalam satu ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lillah, ada Rabb. Nah, akhirnya mereka pun bertanya-tanya. Meskipun tidak percaya kepada Rasulullah dan apa yang dibawanya, tetapi di dalam benaknya itu selalu bertanya-tanya, jangan-jangan benar kata Muhammad, jangan-jangan benar kata Muhammad. Itu yang muncul terus. Sebab dilogikakan, logika Rasulullah untuk membawakan Al-Quran itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Seperti sesederhana tadi untuk menanggapi butuh Tuhan yang banyak, karena permasalahannya banyak. Jadi satu masalah Tuhannya satu, masalah yang lain Tuhannya ya satu lagi. Ada masalah lagi ya Tuhannya ya satu. Itu dalam pikiran mereka. Maka dibetulkan lalu oleh Rasulullah dengan logika yang paling mudah. Betapa repotnya kalau majikan itu banyak, sementara kita menjadi pegawainya satu. Mereka minta dalam satu waktu pekerjaan yang sama. Terus gimana mengerjakannya? Nah, karena repot, supaya nggak repot, ya sudah, majikanmu satu saja. Karena itu Allah satu saja. Bagaimana menyelesaikan semua permasalahan? Nah, disinilah Allah kemudian memberikan penjelasan kepada Rasulullah bahwa Allah itu menguasai segala-galanya. Dimulai dengan lillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Diawali turunnya ayat itu dengan mengucapkan alladzi khalaq, yang menciptakan. Ya, al-akram, alamal insan malam ya'lam. Itu saja sudah membuat mereka terkecoh dari pikiran mereka bahwa iya, kita tahu itu dari mana. Iya ya, jangan-jangan kata Muhammad itu betul. Itu yang terjadi pada pikiran mereka. Nah, inilah tentang rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah, yang Allah menggunakan lafaz yang ada dalam Al-Quran untuk dirinya itu beda-beda. Begitu pula kalau kita temukan la ilaha illallah, kadang kita temukan la ilaha illahuwa. Kenapa tidak diganti Allah aja, pakai huwa segala? Huwa itu kan dia. Nah, ini permasalahannya juga sama. Allah ingin mengajarkan kita, kenapa diganti la ilaha illahuwa? Karena huwa ini adalah Allah menjelaskan tentang dirinya yang agung terkait dengan pribadinya atau dirinya. Zat Allah itu maka agung gitu. Maka pakai huwa. Semua diganti pakai huwa, itu pasti menjelaskan tentang keagungannya. Nah, ini adalah cara-cara Allah mengajari kita menggunakan sebutan untuk dirinya, baik sebutan Allah ataupun Rabb, atau menggunakan kata ganti. Tinggal satu kata ganti, jamaah sekalian, yaitu kata ganti orang kedua, yaitu mu, satu tunggal. Iyaka, ka itu mu gitu. Jadi apa tujuannya kata ganti tunggal ini? Kalau tadi aku, itu tujuannya adalah untuk mentauhidkan keberadaan zat Allah dan apa saja yang dilakukan.
Kalau kami itu adalah untuk menunjukkan keagungan Allah, apa yang diperlakukan terhadap makhluk dan hambanya. Ya, kalau huwa, dia, itu adalah untuk mengagungkan keberadaan zatnya. Sekarang yang keempat, yaitu kata gantinya mu, itu tujuannya adalah untuk mengetahui arah dan tujuan satu-satunya. Makanya iyyaka na'budu, bukan iyallahu na'budu. Enggak, Allah tidak sedang menjelaskan tentang ketauhidannya, tapi menjelaskan tujuannya. Semua katamu itu untuk Allah, maka itu adalah bentuk penjelasan tentang tujuan akhir itu adalah Allah. Maka Allah akan menggunakan kata mu ketika mengajarkan kepada Rasulullah yang saat ini berada di tangan kita, kitab Al-Quran itu. Nah, inilah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kalau kita baca, jika kita mengerti dengan hal itu hidup itu, Al-Quran itu seperti Allah sedang berdialog dengan kita. Nah, ini pentingnya untuk kita tadarus atau deres atau tartil, ya, membaca Al-Quran itu diikuti dengan terjemahannya. Nah, itu diantaranya yang bisa saya sampaikan atau kita telaah untuk malam hari ini, mendampingi dari deres kita Al-Quran atau tadarus. Ya, tadarus itu dimudahkan jadi deres gitu. Dan deres Quran, ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini semakin melekat dalam diri kita untuk kita memahami tentang keberadaan Allah, dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang selalu bersama dengan keimanan kita kepadanya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.